Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan ada pertanyaan dari jamaah di online tentang jenazah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, ketika orang menyolatkan jenazah, itu posisi kepalanya di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Soalnya di kampung kami hampir ada yang berkelahi di depan jenazah gara-gara posisinya sebelah kanan atau sebelah kiri. Bahkan ada yang sampai tidak mau nyolatkannya gara-gara posisinya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Kalaulah orang paham tentang hal itu, tentu tidak akan terjadi bertengkar di depan jenazah, apalagi sampai ngatakan hendak aku nak nyolatkannya, salah posisinya. Nah, cuman memang tidak semuanya orang tahu. Kalau saya lihat posisinya, sebelah kiri kepalanya, saya sholatkan. Kepalanya sebelah kanan, saya ikut sholat. Kenapa? Karena hal itu udah selesai dibahas oleh para ulama kita. Jadi nak kepalanya di belah kanan, nak kepalanya sebelah kiri, dua-duanya sah. Jadi nak usah berkelahi, apalagi sampai nak bertengkar ngotot di depan jenazah lagi. Apalagi misalkan dianggap tokoh agama di masyarakat, nauzubillah, jangan sampai seperti ini. Ini hal yang sudah selesai dibahas oleh para ulama. Nah, mungkin aja yang mengatakan kepalanya harus belah kiri. Mungkin dia hanya baca satu pendapat. Yang mengatakan kepalanya harus kanan, mudahan belah kanan nanti tidak sah sholat jenazahnya. Itu juga sama, mungkin hanya dia baca satu pendapat. Padahal pendapat yang mengatakan belah kanan atau belah kiri kepalanya, dua-duanya adalah diperbolehkan. Nah, gimana penjelasannya Pak Ustadz? Nah, kita awali penjelasannya dari yang disepakati ulama dulu. Kalau jenazahnya itu adalah laki-laki, maka posisi imam di kepala atau setidaknya sejajar bahu. Kalau jenazahnya ia perempuan, maka posisi imam adalah di pinggul. Nah, di pinggul atau di perut, di tengah-tengah sih. Nah, yang terjadi khilafiyah adalah ketika posisi pala. Nah, kepalanya itu di kanan atau di kiri. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa posisi kepala itu di sebelah kanan, karena nanti dia akan dihadapkan ke kiblat saat dikuburkan, maka kepalanya sebelah kanan. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa menyolatkan jenazah posisi kepalanya adalah di kanan, kecuali ketika disolatkan di Masjid Nabawi, di masjidnya Nabi Muhammad SAW. Maka kepalanya harus dibalik ke sebelah kiri. Kenapa begitu? Karena sebelah kiri ya ada kubur Nabi. Kalau kepalanya sebelah kanan, maka kakinya itu ngaki Nabi. Jadi Nabi di kakinya makam Nabi, maka harus dibalik. Ya. Tadinya yang kakinya situ, kakinya ngaki kubur Nabi, harus dibalik. Jadi kepalanya yang ke belah kiri, maka kakinya yang sebelah kanan. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, bahwa ketika akan menyolatkan jenazah, maka mana posisi terbanyak, disitulah yang sebelah kanan. Jadi ketika menyolatkan perempuan, ya sama kiri kanan imbang. Ini tidak ada masalah. Cuman masalahnya ketika jenazahnya laki. Kalau kepalanya sebelah kanan, posisi imam pun di kepala mayat, maka bagian yang paling banyak tubuhnya adalah sebelah kiri. Nah gitu. Nah, ini tidak diperkenankan sebelah kiri yang paling banyak. Lalu dibaliklah akhirnya, jadi kepala yang belah kiri, maka posisi tubuh yang terbanyak adalah sebelah kanan. Maka nyolatkan jenazah laki-laki, kepalanya sebelah kiri, kata dia, karena imam nanti posisinya di situ. Dan yang terbanyak yang disolatkan adalah sebelah kanan. Itu pendapatnya. Dan ini pun juga dibenarkan oleh para ulama kita. Nah, jadi untuk bapak-bapak terutama yang biasa nyolatkan jenazah,
Jadi kalau melihat nanti, oh kemana palanya tuh, nggak usah tanya. Sebelah kanan, oke, sah. Sebelah kiri palanya, oke, sah. Yang tidak sah tuh kalau mayatnya tercagat. Nah itu yang tidak boleh, berdiri mayatnya. Jadi silakan, tidak ada masalah sama sekali. Jadi harus paham, jangan sampai hanya satu buku atau hanya satu referensi yang kita baca, tapi baca juga lah pendapat-pendapat ulama yang lain, yang mana semuanya dibenarkan. Itu saya permasalahkan. Nah belah kiri, oh ya belah kiri, belah kanan, ya sholat. Yang belah kiri palanya, oke sholatkan, sah, dua-duanya sah. Jadi wallahu alam demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.